Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu tasawuf kita. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami jadikan kamu, ja'alnakum, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami jadikan kamu berasal dari laki-laki dan perempuan, min zakari wal unsa, dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban. Syu'uban itu bangsa, negara. Qabaila suku, ya, qabail. Jadi qabail itu berbangsa dan bersuku-suku. Di dalam bernegara ada suku di dalamnya. Bangsa Arab ada suku Quraisy, suku Kinanah. Indonesia ada suku Padang, ada suku Mandailing, ada Jawa dan sebagainya. Yang besar adalah syu'uban, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, wa qabaila, lita'arrafu, agar saling mengenal. Antara satu suku dengan suku yang lain saling mengenal. Antara satu bangsa dengan bangsa yang lain saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimanapun bangsa itu hebat, bagaimanapun bangsa itu ganteng, ya, atau cantik dan sebagainya, yang menjadi penilaian Allah, pengutamaan Allah itu adalah bertakwa. Jadi penilaian bagi Allah itu adalah bertakwa. Bukan dari mana dia dilahirkan, bukan pangkatnya, jabatannya, nggak ada. Yang jadi perhitungan bagi Allah itu adalah takut dia kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Dan itu pula perbekalan yang paling baik. Perbekalan yang paling baik kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa.
Itulah perbekalan yang baik. Yang jadi penilaian Allah adalah mereka-mereka akramakum, yang mulia di sisi Allah itu, yang dimuliakan oleh Allah adalah atqakum. Siapa yang paling takwa di antara kamu? Takwa itu memang mengucapkannya mudah, cuman mengamalkannya memang agak payah takwa itu. Kadang-kadang kita khutbah itu enak aja nyebutkan takwa, tapi pelaksanaannya agak rumit ini. Ya, kata Syekh Abdul Wahab Sa'rani bahwa sekurang-kurang hamba itu adalah orang yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dia sudah kepada makam ridho, jadilah dia sekurang-kurang hamba. Sekurang-kurang hamba adalah ridho terhadap qadha, ridho terhadap qadha, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ridho dia terhadap ketentuan Allah. Bagi kita itu yang paling sulit kadang. Kita bisa rela dan bisa ridho kalau sesuatu yang menimpa diri kita yang tidak bertentangan dengan hawa nafsu. Kalau bertentangan dia dengan hawa nafsu, dia nggak rela. Apa yang tak digemari hawa nafsu itu? Sakit mana suka hawa nafsu itu? Dia maunya sehat, segar bugar, itulah mau nafsu. Tapi kalau sudah datang sakit, risih dia. Karena banyak aktivitas yang mau dikerjakannya. Terutama aktivitasnya adalah ngopi break. Ya kan? Dari jam 9 sampai jam 12. Itu aktivitasnya, ngopi break. Bareng-bareng ngopi tiap malam sampai Israel datang. Apa nama kedainya bacaan? Kedai tongkrongan. Itu yang kesukaan lah. Coba bikin kedai pengajian taklimiyah. Paling datang 3 orang, yang banyak 7. Tukang cuci gelas sama tukang hidang. Ustadznya 2, makmum udah. Kedai pengajian. Tapi kalau kedai tongkrongan, sengaja itu dari rumah bawa asbak rokok ke kedai tadi. Sengaja dibawanya asbak rokok, dibawa pisau, tak apa-apa kerja. Yang dibawa laptop dari rumah situ kali kerja dia, supaya bisa nongkrong, ya kan? Berlindunglah kita kepada Allah supaya jangan terbiasa yang begitu itu. Yang begitu kalau dah biasa payah kali menghilangkan itu, sampai tua kadang tak bisa lekang. Apa kata orang kampung, dah ketanahan dia. Kecanduan. Kecanduan dia. Yang heran apa, waktu dia datang Jumat, hayya 'ala shalah, kata Bilal Jumat, baru dia datang. Karena panggilannya marilah sholat. Waktu dia pulang, salam kedua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang. Tidak dia kerasan di masjid itu.
Dan lagi sugianya, bahwa engkau i'tiqad. Sugianya bahwa engkau i'tiqadkan bahwa dirimu itu hina. Kita yakinkan bahwa diri kita itu hina. Ya, karena kita tercipta dari air mani. Laqad khalaqnal insana min nutfah. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu berasal daripada nutfah. Nutfah itu air mani kan, air yang meloncat-loncat. Nutfah itu adalah air yang meloncat-loncat. Itulah air mani itu. Wa khuliqa min ma'in dafiq. Wa khuliqa min ma'in dafiq. Dafaqa artinya meloncat. Wa khuliqa dijadikan mimma daripada air dafiq, daripada air yang meloncat-loncat. Karena air mani itu meloncat-loncat keluarnya. Makanya ciri mani itu pertama lezat keluarnya, yang kedua meloncat-loncat, yang ketiga bau seperti adonan tepung atau bau daun pandan. Wa khuliqa min ma'in dafiq yakhruju baina sulbi wa tara'ib. Yakhruju baina sulbi, dia keluar di antara tulang dada dan tulang sulbi. Yakhruju baina sulbi wa tara'ib. Tara'iba artinya tulang dada ya, tara'ib. Disuruh Allah kita melihat diri kita, ya falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril, maka hendaklah manusia itu menilik dan memperhatikan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang kadang sombong bisa angkuh karena dia tidak memperhatikan dari apa dia dijadikan. Dari penciptaan pertama kita, Nabi Adam dari tanah ya. Dari tanah, dari lumpur yang hitam pekat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Adam itu diciptakan daripada setiap tanah yang ada di daerah-daerah Mekah, Madinah, namanya adalah al-iklim. Al-iklimu jamaknya aklimu, dari aklim, dari provinsi-provinsi yang lain ya. Diciptakan dari tanah Makkah, tanah Madinah, campur lah. Tanah Maryland tak masuk ya. Daripada segala makhluk Allah Ta'ala, kita hina daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah engkau lihat, bahwa seorang itu terlebih mulia daripadamu. Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, ini bab takabur. Bab takabur. Cocok isinya nih. Lama kali kajinya. Tahun 1999 1998.
Kitab guru saya ini, almarhum Pak Ulum Misran. Kan kitab saya. Supaya kita tidak angkuh, supaya kita tidak sombong, ya. Supaya kita tidak angkuh dan tidak sombong, maka ketika kita melihat kanak-kanak yang kecil, maka katakan olehmu di dalam hatimu. Jadi kalau kita berhadapan sama anak-anak kecil, bagaimana cara kita menghinakan diri kita kepada anak-anak itu? Bukan kita datangi mereka, wah ini hina dari kalian, bukan gitu. Macam mana kita menghinakan diri kita ketika kita berjumpa kepada kanak-kanak itu? Bahwa kita di dalam hati kita itu, anak-anak itu tidak mereka berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Kalau anak-anak itu berbuat jahat, berbuat maksiat, mereka tidak dikatakan berdosa, karena kanak-kanak belum dikatakan mukallaf. Seandainya anak-anak itu meninggal, mati dia pasti masuk ke dalam surga. Kalau seperti kita ini mati, kita akan dihisab, kita akan dimizan. Berapa besar kebaikan kita dan berapa besar kejahatan kita. Jadi kalau seperti itu, mulialah kanak-kanak itu dari kita. Walaupun kanak-kanak itu mungkin tidak alim dia, ya, walaupun kanak-kanak itu mungkin tidak alim, tidak berilmu, tetapi kalau dia mati, dia masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Tapi kalau seperti kita yang mati, kita akan dimizan dan ditimbang oleh Allah, seberapa kebaikan kita dan seberapa kejahatan kita. Sejajar aja timbangan kita itu sudah untung itu. Sama aja timbangan itu, kebaikan dan keburukan. Itulah rahmah Allah. Aturan berat yang menang kan timbangannya. Kalau berat timbangan dia, menanglah dia. Ini tidak. Rata saja, sejajar saja sudah menang nih kebaikan itu. Itulah rahmah Allah. Belum nanti dibantu oleh Rasulullah. Apa bantuan Nabi itu? Diletaknya sorbannya, diletaknya nanti selendangnya, letaknya tongkatnya. Berat timbangan kita itu. Sampai proteslah malaikat, kalau beginilah ya Allah, menang ajalah dia ya Allah timbangan umatnya. Kalau begini menang ajalah dia ya Allah. Kalau seperti ini caranya, menang ajalah dia ya Allah. Kata Allah bilang sama malaikat, dia itu siapa? Muhammad. Oh, kata Allah, kalau Muhammad jangan kau protes, jangan kau ganggu-ganggu dia itu. Biarkan aja dia berbuat apa maunya di hari kiamat ini. Apa yang mau dibuatnya, biar saja. Jangan kau cegah-cegah dia itu ya, Muhammad itu ya. Dia adalah kekasihku, kata Allah. Beruntunglah kita ya, beruntungnya. Umat Muhammad beruntung, tapi banyak tak tahu diuntung. Beruntung tapi banyak yang tak tahu diuntung. Salat dia ketika malam Lailatul Qadar, diberikan pahala baginya seperti ibadah 1000 bulan.
berarti beribadah 83 tahun. Bukan sedikit. Besar betul pahala diberikan Allah. Banyak sekali diberikan. Tapi itulah memang, kalau sudah masuk kepada tak tahu diuntung lah, payahlah udah. Umat Nabi Muhammad yang paling pertama masuk ke surga. Umat lain belakangan, nomor 2, nomor 3. Di dalam surga ada 120 saf. 80 saf untuk umat Nabi Muhammad khusus, yang 40 seluruh umat yang lain. Ya sedikit kali lah Ustaz ya. Nah, jangan bayangkan pula saf Masjid Tarbiyah. Surga, berapa luasnya surga dalam Quran tuh? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Yang luasnya surga itu seluas langit ditambah dengan seluas bumi. Seluas langit ditambah dengan seluas bumi. Uiddat lil muttaqin. Sengaja disiapkan dia untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa itu? Kata Allah, allazina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan diam-diam atau dalam keadaan terang-terang. Baik bersedekah dalam keadaan sempit atau bersedekah dalam keadaan lapang. Sarra iwad darrah. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan emosional di dalam hatinya. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ciri takwa ya. Al-Baqarah 5 ciri takwa itu. Surah ini 3 ciri takwa. Apakah orang yang sholat di masjid takwa dia termasuk orang takwa? Belum tentu. Walaupun dia sembahyang di masjid takwa, keluar jadi orang takwa dia. Masjid, sholat dia di masjid mukhlis. Apakah betul dia keluar jadi orang mukhlisin? Belum, itu kan sarana. Hakikat pada dirinya, apakah benar dia orang-orang yang mukhlisin. Jadi itulah pandangan kita kepada kanak-kanak itu, supaya jangan kita anggap enteng sama kanak-kanak itu. Kadang kita mudah kali kan agak remeh sama anak-anak. Sana nyemak-nyemak kan aja kalian ni. Perencah-perencah ya kalian. Padahal kalau dia mati pasti masuk surga. Kalau kita pula mati, belum tahu masuk surga. Kalau masuk neraka, udah jelas itu. Ada tanda Ustaz masuk, yang dijamin masuk surga ada tandanya. Ya, alamatnya ada. Cuma bagus itu orang yang takut dengan neraka itu. Ada seorang ahlul ibadah, taat beribadah kepada Allah, siang malam beribadah. Kalau siang puasa, kalau malam dia sholat, sedekah, silaturahminya banyak sekali. Pendeknya kalau ibadahnya seperti kita ini nggak bisa terikut lah. Satu hari dia berjalan di tengah-tengah masyarakat itu. Seraya dia berkata, menurut bapak dan ibu, dengan ibadah yang saya kerjakan siang malam, kira-kira surga mana yang cocok untuk saya ini?
kira-kira cocoknya surga yang mana untuk saya kalau seperti ini ibadah saya. Ujub dia, tidak dilihatnya kekuasaan Allah di dalam ibadah dia. Takjub dia, mati masuk neraka akibat dia tidak mensyukuri nikmat Allah, mati masuk neraka. Ada yang satu laki-laki, seorang pendosa yang berbuat dosa siang malam, sampai-sampai dia berkata kepada manusia, kalau dosa seperti saya yang kita lakukan, yang penuh mungkin langit dan bumi dengan dosa saya, kiranya neraka manalah tempat saya ini. Dengan nangis, dengan rasa nadam penyesalan dalam jiwanya, hanya harapan dia karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Itulah harapan dia lagi. Akhirnya dia mati, masukkan Allah ke dalam surga karena sudah ada azam taubatnya kepada Allah. Kalau yang tadi ujub, tapi kalau yang ini orang yang menyesali maksiatnya. Jadi bagusnya kita begitu. Banyak rasa khauf, rasa takut kita daripada rasa raja. Kalau orang udah terlalu banyak raja, harap, sikit amal, dan dia tidak begitu menjaga amalnya itu, dia akan biasa saja dengan amalnya. Kenapa begitu? Karena sudah terlalu banyak harapnya kepada Tuhannya. Tak sembahyang tuh, mudah-mudahan masuk surga. Allah itu kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa ibadah kita tidak memberi bekas kepada Allah. Itu akibat ngaji tauhid aja, tu ngajak fikih tauhid aja. Memang awak tak layak masuk surga, tapi rasa-rasa neraka pun tak sanggup juga nyawa. Nanti biarlah Allah dengan iradahnya. Apa golongan ini? Jabariyah. Jabariyah mana mau ada usaha? Mereka itu semata-mata amal Allah. Jabariyah itu sebenarnya dalam. Kalau dikeluarkan salah nih. Ya hakikatnya semuanya adalah Allah. Semua hakikatnya adalah Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Semua Allah. Cuma dikeluarkannya. Sama lah seperti dia mengeluarkan ban dalam. Yang dipakai berjalan di aspal itu ban dalam apa ban luar? Ban luar. Kalau ban dalam pula dipakai sampai semeter, pecah ban dalamnya. Maksudnya apa? Tauhid itu di dalam, bukan di luar, bukan dikeluarkan. Ya, tauhid itu di dalam. Ban dalam dikeluarkan, ribetlah masalahnya. Maka tidak ragu bahwa kanak-kanak itu terlebih mulia daripadaku. Satu, kalau kita berjumpa dengan kanak-kanak. Dan jika engkau lihat akan orang yang tua, tuha kata dia, tuha. Dan jika kita bertemu dengan orang yang tua, bagaimana sikap hati kita kepada mereka? Maka engkau berkata di dalam hatimu bahwa orang tua ini di luar berbuat ibadah kepada Allah. Kalau beribadah itu memang diberikan oleh Allah pahalanya, tentulah orang tua ini lebih dulu dapat pahala daripadaku. Maka tidak sah lagi bahwasanya orang tua ini lebih mulia daripada aku. Gitulah. Jangan kita mandang orang tua-tua nggak renteng, remeh. Ini orang tua nih, tua kejemur aja nih. Seperti kelapa muda tadi aspal nih.
kering-kering gitu aja nih, isinya memang dah blok longkong nih. Enggak. Ibadah itu bangsa diterima oleh Allah. Tentulah dia lebih tua di luar ibadah dari kita, maka ibadah dialah yang lebih pertama kalau diterima. Sedangkan kita belakangan. Jauh lebih mulia orang tua itu daripada saya. Itu kaifiatnya ya. Dua. Dan jika engkau lihat akan orang alim, nah ini gampang. Kalau kita melihat di orang alim, maka engkau kata dalam hatimu bahwa dia diberikan oleh Allah karunia ilmu, sedangkan aku tidak diberikan oleh Allah. Dan sampai kepada alim yang tiada aku ketawakan dia ya Allah kau berikan ilmu, dia kau karuniakan ilmu yang banyak ya Allah, sedangkan aku tidak ya Allah, maka dia lebih mulia dari aku ya Allah. Orang-orang alim itu. Jadi kalau kita berhadapan sama orang alim, untuk menundukkan diri kita gampang, mudah. Karena orang alim itu dikaruniakan oleh Allah ilmu. Ya. Mereka itu diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan yang banyak. Mudah kita merendahkan diri kita? Mudah. Apa sebab mudah kita merendahkan diri kita? Karena dia orang alim dikaruniakan Allah ilmu yang sangat banyak kepadanya. Walaupun kadang-kadang mungkin dia sama-sama alim, ya, walaupun dia sama-sama alim sekalipun. Tetap dia memuliakan orang yang alim itu. Dialah terlebih baik daripada saya. Maka tidak diragukan lagi orang alim itu lebih mulia daripadaku. Betapa aku menyamai akan dia. Dan jika engkau lihat akan orang yang jahil, nah ini payah nih. Jika kita lihat orang yang bodoh, cuma kita merendahkan diri kita sama orang bodoh. Dia goblok, pau, stupid. Kita lihat orang bodoh, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa orang bodoh ini berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal dengan bodohnya. Melihat orang berbuat maksiat, yang bodoh itu dia berbuat maksiat, dia berbuat maksiat karena bodohnya. Sedangkan aku kalau berbuat maksiat dengan ilmuku, tentulah dia lebih mulia daripada aku. Karena orang alim kalau berbuat maksiat dosanya lebih besar daripada orang yang jahil. Inna asyaddan nasa azaba yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmih. Sesungguhnya azab yang paling pedih di hari kiamat adalah orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu. Inna asyaddan nas azaba yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmih. Orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu. Dah sampai sini 5 tu ya, pas azan. Nah akan datang wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhil jama'ah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.